Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kelimpahan dalam hidupmu menuntut penata layananmu yang terbaik. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 2 ayat 8 sampai ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Kitab Kejadian, buku pertama dari Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Kristen, adalah teks kuno yang berasal dari milenium kedua sebelum Masehi. Ini adalah teks dasar Yudaisme dan Kristen, yang memberikan kisah naratif tentang asal-usul alam semesta, bumi, dan manusia. Kejadian 2, ayat 8 dan ayat 9, adalah bagian singkat di dalam narasi yang lebih besar, yang menggambarkan penciptaan Taman Eden. Dalam perikop ini, Tuhan Allah membuat taman di timur, di Eden, dan menempatkan manusia yang telah dibentuknya di sana, untuk sebagai pengelola taman. Setelah pengelola taman tersedia, di tengah taman, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon yang enak dipandang, dan buahnya baik untuk dimakan, termasuk pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Konteks perikop ini adalah kisah penciptaan, yang menggambarkan pembentukan alam semesta, bumi, dan manusia, dalam 6 hari. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, dan memberinya kekuasaan atas bumi, dan isinya. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, yang merupakan surga yang subur dan indah. Tujuan dari perikop ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang Taman Eden, yang merupakan lingkungan yang sempurna dan harmonis, untuk ditinggali manusia. Gambaran tentang taman tersebut, menekankan keindahan dan kelimpahannya, dengan setiap pohon yang menyenangkan mata, dan baik untuk makanan bagi manusia. Bagian itu juga memperkenalkan pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang merupakan motif penting dalam narasi yang lebih besar, tentang kejatuhan umat manusia. Pohon kehidupan adalah simbol kehidupan kekal, dan kemudian disebutkan dalam kitab Wahyu sebagai ciri utama Yerusalem baru. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, adalah simbol dari pilihan moral, yang harus diambil umat manusia, dan konsumsinya dipandang sebagai asal mula dosa dan kematian. Bagian ini juga menekankan hubungan khusus antara Tuhan dan manusia. Tuhan secara pribadi menciptakan manusia, dan menempatkannya di taman, menunjukkan kepedulian dan perhatiannya yang khusus, terhadap umat manusia. Lokasi manusia itu di taman, yang digambarkan berada di timur, mungkin juga penting, karena timur secara tradisional, diasosiasikan dengan kehadiran Tuhan. Bagian ini juga memperkenalkan konsep penata layanan, atau stewardship, karena manusia diberikan kekuasaan atas bumi, dan semua makhluk yang ada. Konsep ini menyiratkan, bahwa umat manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi, dan sumber dayanya, serta menggunakannya dengan bijak. Terakhir, bagian ini memberikan gambaran sekilas tentang karakter Tuhan, yang digambarkan sebagai pencipta yang penuh kasih dan perhatian. Tuhan menaruh minat pribadi pada umat manusia, memberi mereka lingkungan yang sempurna untuk hidup dan berkembang. Apa pesan Tuhan untuk kita? Kejadian 2, ayat 8 dan ayat 9, mengingatkan kita, bahwa penyediaan dan kelimpahan Allah diberikan kepada kita, hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita tidak mendapatkan, atau pantas menerima berkat-berkat ini,
tetapi itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Saat kita mengenali kasih karunia Allah dalam hidup kita, kita dipanggil untuk menjadi penatalayan yang baik dari sumber daya yang telah Dia percayakan kepada kita. Taman Eden bukan hanya tempat yang berkelimpahan, tapi juga tempat bermasyarakat. Adam diciptakan untuk hidup dalam komunitas dengan Tuhan dan dengan sesama. Saat kita berusaha untuk hidup dalam kelimpahan Tuhan dan memenuhi tanggung jawab kita sebagai penatalayan, kita juga harus menyadari pentingnya komunitas, baik dengan saudara seiman maupun saudara sebangsa setanah air, dan bekerja sama untuk merawat bumi dan sumber dayanya. Penatalayanan yang baik melibatkan tidak hanya merawat bumi dan sumber dayanya, tetapi juga mencari keadilan bagi semua ciptaan Tuhan. Ini termasuk mengadvokasi mereka yang terpinggirkan dan tertindas, bekerja untuk mengurangi limbah dan polusi, dan mendukung praktik berkelanjutan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan hidup. Sebagai penatalayan sumber daya Allah, kita dipanggil untuk setia dalam memelihara bumi dan penghuninya. Ini termasuk setia dalam penggunaan sumber daya kita, setia dalam advokasi kita untuk keadilan dan keberlanjutan manusia, dan setia dalam komitmen kita untuk hidup berkomunitas dengan orang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi murid yang menghidupi misi Tuhan di dunia. Misi ini termasuk merawat bumi dan sumber dayanya, mencari keadilan yang keberlanjutan, dan hidup dalam komunitas dengan orang lain. Saat kita menjalani pemuridan ini, kita dapat mengalami kelimpahan dan penyediaan Tuhan dalam hidup kita dan di dunia sekitar kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Miliki hati yang bersyukur dan menyadari bahwa segala kelimpahan dan perbekalan yang kita miliki berasal dari anugerah dan kasih Tuhan. Usahakan untuk hidup dalam komunitas, bersama saudara seiman, dan bekerja sama untuk merawat bumi, dan semua sumber dayanya. Mengadvokasi keadilan untuk semua ciptaan Tuhan, dan bekerja untuk mengurangi limbah dan polusi, sambil mendukung praktek berkelanjutan, yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Setia dalam merawat bumi dan penghuninya, menggunakan sumber daya dengan bijak. Menjalani pemuridan kita dengan taat mengikuti teladan Kristus, dan tetap setia memenuhi misi Allah di dunia, termasuk merawat bumi dan sumber dayanya, mencari keadilan dan keberlanjutan, dan hidup dalam komunitas dengan sesama. Secara keseluruhan, kita harus memandang diri kita sendiri sebagai penatalayan ciptaan Allah, menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi dan sumber dayanya, sebagai cara menghormati Allah dan memenuhi tujuannya di dunia. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengalami kelimpahan dan penyediaan Tuhan dalam hidup kita, dan di dunia sekitar kita. Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas limpahan berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyediaan makanan, minuman, tempat tinggal, dan semua sumber daya lain yang mendukung kami. Kami menyadari bahwa berkat-berkat ini berasal dari kasih karunia dan kasih-Mu, dan kami dipenuhi oleh kemurahan hati-Mu. Saat kami merenungkan pesan-Mu hari ini, kami diingatkan bahwa Engkau telah mempercayakan kepada kami tanggung jawab untuk mengelola kasih karunia-Mu secara bertanggung jawab dan akuntabel. Beri kami kebijaksanaan dan bimbingan untuk menggunakan sumber daya Tuhan secara bijak, untuk mencari keadilan dan keberlanjutan bagi semua ciptaan Tuhan, dan untuk hidup dalam berkomunitas dengan orang lain. Bantu kami untuk setia dalam penatalayanan kami, untuk menghormati Tuhan dalam semua yang kami lakukan, dan menjalani pemuridan kami dengan taat mengikuti teladan Kristus. Semoga kelimpahan dan penyediaan-Mu nyata dalam hidup kami dan di dunia sekitar kami, dan semoga Tuhan dimuliakan melalui semua ini. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.